Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum belajar, kita mari berdoa dulu bersama-sama ya. Siapa yang bisa pimpin anak-anak? Ya, silakan ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Ya, jadi sebelum kita lanjut, kita menyanyi dulu yaitu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Siapa yang bisa dirijen? Ya, silakan naik ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pastilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raya adil makmur sentosa. Hari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu ya. Bisa berdiri dulu semua. Ya, masih dipimpin sama teman kalian ya. Ya. Bro. Ya, baiklah anak sekalian, tolong diperhatikan ya. Jadi hari ini siapa yang tidak hadir? Ya, Haikal ya. Ada yang tahu kenapa dia tidak hadir? Sakit. Sakit kepalanya. Siapa lagi? Ya, Humaira. Kaila Sahra ya. Jadi ada 3 orang yang tidak masuk pada hari ini. Mudah-mudahan besok mereka sudah bisa masuk ya. Jadi hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Ya, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di lingkungan masyarakat ya. Tapi sebelum lanjut, Pak Mata bertanya dulu. Siapa yang masih ingat materi yang kita bahas kemarin? Ya, coba. Ya, penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah ya. Ada yang bisa kasih contoh? Yang bagaimana contohnya itu kira-kira? Ya. Ya, beribadah di sekolah. Mungkin ada lagi contoh yang lain? Ya, menghormati guru. Apalagi kira-kira? Ya. Ada yang tahu lagi? Ya, patam. Ya. Ya, berbicara dengan sopan ya. Anak-anakku sekalian, misalnya ini ya, ada tetangga kalian yang kena musibah ya. Apakah itu banjir atau kebakaran? Apa yang akan kamu lakukan? Ya.
apakah termasuk di nilai penerapan Pancasila keberapakah itu? Ya. Jadi jawaban Ananda ini nanti sebentar kita lihat apakah betul atau tidak. Setelah Pak Guru menjelaskan materi hari ini ya. Jadi anak-anakku sekalian, jadi belajar itu sama halnya dengan menanam pohon. Jadi belajar itu sama halnya dengan menanam pohon. Ya, tapi hasilnya kita tidak bisa langsung lihat. Ya, hasilnya nanti kita bisa apa? Kita bisa petik buahnya. Ya, dengan usaha apa? Dengan usaha kita sendiri. Makanya itu Pak Guru selalu menekankan bahwa kita harus apa? Belajar dan apa lagi? Dan belajar terus ya. Nah, tidak ada kata lelah. Harus apa? Harus belajar. Itu kunci apa? Kunci sukses ya. Seperti itu ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ya. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan sila-sila Pancasila secara teratur. Yang kedua, ya. Ya, peserta didik dapat memberikan contoh-contoh sikap perilaku yang sesuai dengan Pancasila ya. Ya, jadi Pak mau tanya, apakah kalian sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah? Ya, jadi kelompok kalian kan Pak sudah bagi ya. Jadi masing-masing harus duduk di kelompoknya ya. Jadi Pak Guru akan menyajikan materi ya. Materi hari ini ya. Ya, jadi perhatikan ya. Jadi siapa kira-kira yang tahu dasar negara kita? Ya, apa? Ya, dasar negara kita adalah Pancasila ya. Jadi dasar negara kita itu adalah Pancasila. Tapi dasar negara itu bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai apa? Cerminan bangsa Indonesia atau jati diri bangsa Indonesia. Ya, jadi Pancasila itu mempunyai semboyan. Nah, mempunyai semboyan. Ada yang tahu tidak? Ya, silakan. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semboyan negara kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan ini juga ada artinya. Bhinneka Tunggal Ika juga itu ada artinya. Ada yang tahu? Ya, silakan. Ya, jadi arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah walaupun berbeda-beda tetap satu ya. Ya, jadi perhatikan kemarin ya. Jadi Pancasila itu mempunyai arti apa kira-kira? Ya, artinya apa kira-kira? Pancasila. Di situ ada dua kata, panca dan sila. Ya. Kalau panca apa artinya kira-kira? Ya, kalau panca itu artinya 5, sedangkan sila artinya apa? Ya, dasar. Jadi arti dari Pancasila itu adalah 5 dasar ya. Jadi arti dari Pancasila itu adalah 5 dasar ya. Ya, sekarang ya. Sekarang siapa yang bisa sebutkan ya Pancasila ya, Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama apa bunyi sila pertama? Ya, Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua apa? Ketiga? Keempat? Dan yang kelima apa?
Ya, jadi 5 ya. Pancasila, ada 5 sila yang terdapat dalam Pancasila. Jadi nilai ini terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama itu adalah apa? Ya, yang pertama adalah ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga apa? Ya, persatuan. Yang keempat apa? Kerakyatan. Dan yang kelima apa? Ya, keadilan. Jadi ada 5 nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu yang harus apa? Yang harus kita terapkan. Yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam kehidupan keluarga. Nah, itu yang pertama. Bisa juga diterapkan di sekolah. Dan yang ketiga yaitu di lingkungan. Ya, di lingkungan masyarakat. Nah, jadi kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Ya, coba diperhatikan di atas ya. Contoh sila pertama di lingkungan masyarakat. Nah, sila pertama itu apa bunyinya? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sini ada contohnya ya. Contoh pertama yaitu apa? Mempersilakan umat agama lain untuk beribadah ya menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Nah, jadi di sini kita apa? Mempersilakan apa? Ya, agama lain untuk beribadah dengan kepercayaan masing-masing. Kita tidak boleh apa? Ya, tidak boleh mengganggunya. Ya, seperti itu. Yang kedua apa? Menghargai umat beragama. Nah, jadi kita harus saling menghargai antara umat yang satu dengan umat yang lain. Nah, yang ketiga apa? Ya, ikut gotong royong dalam membersihkan tempat ibadah. Ya, ikut gotong royong dalam membersihkan tempat ibadah. Ya. Ya, itu tadi contoh sila pertama. Ini masih sila pertama ya. Nah, tadi yang pertama, gambar pertama itu beribadah sesuai dengan kepercayaan. Ya, kepercayaan masing-masing. 2, menghormati umat agama lain. Nah, itu masih contoh penerapan sila pertama ya. Nah, sekarang contoh sila kedua di lingkungan masyarakat ya. Contoh sila kedua di lingkungan masyarakat. Ah, yang pertama itu gambar 1 itu apa di situ gambar 1? Hah? Ya, menjenguk orang sakit atau tetangga yang sakit. Jadi kalau ada tetangga yang sakit, kita harus apa? Ya, kita bisa membantunya, menjenguknya. Jadi membantu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, seperti itu ya. Yang kedua apa? Ya, membantu korban bencana alam. Jadi misalnya di sini ada tetangga kampung ya, tetangga seberang lah ceritanya. Kalau di situ terjadi banjir lah, di situ kan terjadi banjir ya, terjadi banjir, maka kita sebagai tetangganya harus apa? Ya, harus membantunya ya, membantu dengan doa kah, membantu dengan tenaga kah, atau membantu dengan finansial atau uang. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, selanjutnya. Ya, contoh sila ketiga di lingkungan masyarakat. Ya, coba diperhatikan. Gambar pertama itu lagi apa kira-kira? Ya, lagi kerja bakti di lingkungan masyarakat. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu, kita harus ikut. Ya, kita harus ikut supaya apa? Supaya lingkungan kita apa? Ya, supaya lingkungan kita bersih. Ya, yang selanjutnya apa? Ya, gotong royong membangun rumah. Jadi kalau ada tetangga kita ya, tetangga kita lagi bangun rumah. Ya, kita harus apa? Membantunya ya. Membantu seperti itu ya. Nah, selanjutnya.
Contoh sila keempat di lingkungan masyarakat. Gambar apakah itu yang pertama? Ya. Gambar musyawarah. Musyawarah untuk menghasilkan keputusan bersama. Jadi musyawarah. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin kita capai, contohnya tadi ini digambar di lingkungan masyarakat, harus apa? Harus musyawarah. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itulah musyawarah ya. Nah, coba gambar kedua. Gambar kedua apa itu? Ya. Tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Ya. Jadi pada saat musyawarah, ya. Jadi pada saat musyawarah kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Ya, harus apa? Harus menerima pendapat orang lain, ya. Ya, dan harus menerima hasil rapat. Ya. Harus menerima hasil rapat yang telah disepakati. Jadi inilah contoh penerapan sila keempat, ya. Ya, selanjutnya contoh sila kelima di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama di situ menjaga ketertiban apa? Ya, menjaga ketertiban masyarakat. Di situ ada pos kamling. Ya, kalau kita di sini di daerah kita itu pos apa namanya? Ya, pos ronda. Kalau di daerah kita ya, ada namanya pos ronda atau pos kamling. Ya, di situ ada memang dalam misalnya satu lingkungan ada memang yang bertugas untuk ronda setiap malam. Untuk apa itu? Menjaga ketertiban di lingkungan sekitar. Nah, seperti itu ya. Ya, saya rasa cukup sekian untuk materinya ini. Mungkin ada yang mau bertanya kira-kira? Ya, silakan. Ya, bagaimana caranya menjaga apa? Sikap? Coba diulang soalnya. Ya. Bagaimana sikap masyarakat yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dalam menjaga kerukunan antar suku, agama, dan ya, menjaga. Siapa yang bisa jawab kira-kira? Ya, apa kira-kira jawabannya? Ya. Jadi yang pertama itu kita harus apa? Menghormati perbedaan suku dan apa? Agama dan budaya. Karena di Indonesia itu sangat banyak sekali suku-suku, banyak sekali agama dan banyak sekali apa? Ya, bahasa-bahasa. Jadi suku, agama, budaya, banyak sekali, ya. Jadi sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang Pak mau bagikan LKPD-nya ya. Jadi sekarang Pak mau bagikan LKPD-nya. Jadi masing-masing mencari jawabannya di kelompok 1 di mana dicari? Ya, dicari di buku, ya di buku cetak. Ya, kelompok 2 dicari di mana? Kelompok 2. Ya, di HP. Dan yang kelompok 3 cari di mana? Ya, di gambar. Jadi Pak sudah bagikan itu gambar-gambarnya ya. Ya, silakan yang ada bawa HP, silakan dinonton videonya dulu, ya. Silakan dinonton videonya, ya. Ya, ini soalnya. Coba dilihat di bukumu di sini, di buku apa lagi? Di buku cetakmu ya. Ya, silakan. Kenapa? Ya, itu contoh. Kelompoknya ditulis ya.
tulis kelompoknya, kelompokmu siapa. Kelompoknya siapa. Ya jawabannya di sini kan, di sini. Tadi di sini apa di sini soalnya? Kalau bisa di rumah, di lingkungan masyarakat. Ya, ya, itu misalnya di sini. Itu nama kelompok apa, nama anggotanya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya sama Pak Guru. Kalau ada yang tidak ingat, ya silakan bertanya. Ya, jadi silakan ditonton videonya. Itu akan mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima.
Ya, bisa dilihat itu contohnya di situ ya. Apakah dia masuk di penerapan sila keberapa?
Jadi bagaimana nak? Sudah selesai atau masih ada yang belum? Nah, jadi sudah semua? Ya, kalau sudah semua, nah sekarang Pak minta setiap kelompok naik mempresentasikan hasil kerjanya, ya. Ya, jadi setiap kelompok naik mempresentasikan hasil kerjanya, ya. Nah, jadi kita mulai dulu dari kelompok berapa? Ya, kelompok 1, ya. Ya. Ya, silakan kelompok 1 naik dulu di tengah di sini, ya, di tengah-tengah yang baca. Ya, silakan, ya. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan contoh tindakan yang menunjukkan dasar kemanusiaan dalam lingkungan masyarakat. 1. Membantu tetangga yang sedang sakit. 2. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti donor darah, posyandu. 4. Menghargai hak-hak orang lain, tidak memandang rendah atau mendiskriminasi orang lain berdasarkan latar belakang agamanya. 2. Contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sila pertama Pancasila di lingkungan masyarakat. 1. Menghormati perbedaan agama. 2. Saling membantu dalam perayaan agama. 3. Bersikap toleransi. 4. Menjaga kerukunan antara umat beragama. Ya, sudah selesai? Ya, beri dulu aplaus sama teman-teman yang kelompok 1, ya. Ya. Ya, sekarang giliran kelompok 2, ya. Silakan. Ya, silakan naik, ya. Ya. Ya, kelompok 2 aja. Ya, ini. Pak, yang mana kita? Ya, ini udah kamu. Ini. Semua anak kamu baca. Ya. Hasilnya tadi semua yang kamu baca hasilnya, ya. Beribadah menurut agama masing-masing. 2. Menolong orang yang sedangkan. 3. Bersama dan pekerjaan lebih ringan. 4. Musyawarah dapat menyelesaikan masalah dengan solusi bersama. 5. Bersikap adil dan tidak membeda-bedakan satu sama yang lain. Sudah? Ya, baru dulu aplaus dulu teman kelompok 2, ya. Ya, sekarang kelompok 3 bisa naik, ya. Lengkapilah gambar berikut dengan meletakkan contoh perilaku sehari-hari yang sesuai dengan sila Pancasila. Perilaku yang sesuai dengan sila pertama, tidak mengejek agama teman, memberi kesempatan teman beribadah. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua, menjurus teman yang sakit, mendukung dengan teman. Perilaku
Sudah. Ya, jadi beri dulu aplaus teman kalian. Kalau ya. Ya, jadi perhatikan kemarin ya. Jadi Pak mau terangkan ulang sedikit ya. Jadi penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan ya, dalam kehidupan di lingkungan masyarakat ya. Di lingkungan masyarakat. Yang pertama ya, sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saling menghargai antar agama, yaitu itu sila penerapan sila pertama. Nah, sekarang sila kedua. Nah, ya, sila kedua itu apa? Menolong apa kira-kira? Ya, bisa membantu orang lain yang lagi susah ya. Yang mengalami susah atau musibah. Nah, kita bisa bantu. Nah, itu. Yang ketiga, sila ketiga gotong royong. Ya, jadi kalau gotong royong itu kalau ada yang sedang kerja bakti sosial itu kita apa? Ya, ya kita saling membantu di situ ya. Itu berpartisipasi. Yang keempat, apa yang keempat? Yaitu ya, sila keempat yaitu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dalam musyawarah, kalau musyawarah ini harus apa? Ya, kalau musyawarah itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada pendapat teman kita terima. Tidak boleh memaksakan pendapat kehendak kita ya. Tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah itu. Sekarang yang kelima. Yang kelima yaitu keadilan sosial ya. Ya, kalau di sini keadilan sosial harus bersikap adil. Ya, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya, di kelas ini kita tidak boleh membeda-bedakan yang lain. Sama semua. Ya, ada dimengerti? Ya, sekarang Pak mau bagi ya. Bagi tesnya. Tes ini tes tersendiri ya. Tes tersendiri dikerja sendiri, bukan lagi dikerja kelompok ya. Tapi kerja sendiri-sendiri. Perorangan ya. Ya, di sini ada lembar kerjanya. Ya, tinggal di sini ditulis jawabannya, apa jawabannya di situ, ya. Ya, jadi kerja sendiri-sendiri tidak ada lagi namanya kerjasama, ya. Ya, jadi kerja sendiri-sendiri ya, tidak ada kerjasama ya. Ya, di sini jawabannya ditulis di lembarannya ya. Sudah. Sudah ada semua? Ya, jadi Pak Guru harap masing-masing kerja sendiri ya. Tidak ada lagi diskusi ya. Tidak ada lagi diskusi. Ya, dibaca dalam hati saja, dimengerti. Ya. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan.
menuliskan contoh sikap yang merupakan penamalan sehingga pertama. Kemudian coba artikan apa arti dari ini semua.
Silakan ya. Ya, sudah selesai belum? Nah, yang sudah boleh kumpul yang sudah ya. Yang sudah boleh kumpul satu-satu, nanti sini kumpul ya. Ya, yang sudah bisa kumpul satu-satu. Silakan. Ya, silakan yang sini kumpul ya. Ya, yang sudah selesai bisa dikumpul ya. Ya, silakan.
Ya, mari sini yang sudah selesai bisa kumpul. Ya. Ya, sudah selesai semua. Ya, silakan dikumpul ya. Ya. Ya, silakan dikumpul, silakan. Ya, sudah silakan dikumpul. Ya, silakan dikumpul kemari ya. Ya, silakan dikumpul sini sudah. Ya, sudah semua ini sudah. Ya, kalau sudah Pak mau simpulkan dulu materi hari ini ya. Jadi perhatikan ya. Jadi penerapan ya, penerapan sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Sangat penting sekali ya. Contohnya sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ kita dianjurkan apa? Saling menghargai antar agama ya, antar agama lain ya. Yang kedua apa? Saling apa? Ya, saling menghargai. Ya, sekarang sila kedua. Kalau sila kedua apa lagi kalau sila kedua? Ya, kalau sila kedua apa lagi? Contoh penerapannya yaitu ya, saling apa? Saling tolong menolong, membantu orang yang lagi apa? Ya, lagi susah ya, kena musibah. Nah, kalau sila ketiga apa lagi sila ketiga? Ya, sila ketiga itu apa? Apabila ada dilakukan kerja bakti sosial ya. Ya, saling apa? Saling membantu. Nah, sekarang yang keempat, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di sini kita kalau musyawarah ya harus apa? Ya harus mendengarkan pendapat orang lain. Tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Yang kelima apa? Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini kita diwajibkan saling bantu. Jadi apabila ada orang kesusahan, kita bantu. Ya, jadi lima nilai-nilai inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi baiklah anak-anak sekalian, ya. Pak mau tanya, bagaimana perasaannya hari ini setelah mempelajari nilai-nilai penerapan Pancasila hari ini? Apa yang kamu rasakan? Ya, senang. Apa lagi? Ya, mendapatkan ilmu tentang penerapan nilai-nilai apa? Ya, tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Ya. Nah, jadi sebentar Pak harap kalau kalian pulang, jangan singgah-singgah di jalan ya. Harus pulang di mana? Ya, harus pulang ke rumah. Nanti orang tuamu cari. Seperti itu ya. Ya, sebelum kita tutup pelajaran ini, siapa yang bisa berdoa? Ya, siapa? Ya, silakan Aribi. Ya, doa pulang ya. Ya. Ini. Ya. Baiklah anak-anak, untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tuh.